Pernah saya meramalkan akan terjadi tragedi pesawat terbang. Saya melihat ada pesawat pribadi, itu pesawatnya itu ada seleret warna birunya. Di bagian badan pesawatnya itu ada warna birunya, tapi di depannya huruf A. Akan ada salah satu korban yang selamat, hanya satu. Dan di situ keajaiban itu muncul. Karena saya melihat ada seorang laki-laki yang berjalan tertatih-tatih hanya untuk menemukan perkampungan, menemukan jalan keluar untuk dia meminta tolong. Udah ada yang mencoba untuk melompat ya, atau membuka pintu, jatuh ya ke lereng gunung. Pesawat itu menabrak gunung ya, meledak. Yang kerasa justru permohonan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Doa dan penyebutan nama dengan ikhlas sangat membantu menenangkan proses ini. Kecelakaan maut terjadi di Pegunungan Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat ATR 42-500 dinyatakan jatuh sebelum sampai di Bandara Maros. Terbang dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, pesawat membawa 11 penumpang termasuk 3 kru. Tapi sejumlah ahli spiritual sesungguhnya sudah pernah meramalkan bakal terjadi kecelakaan pesawat. Mereka meyakini kecelakaan tragis itu diperkirakan terjadi di bulan awal tahun 2026 ini. Ramalan yang agak terperinci disampaikan oleh Ki Arjuno, ahli supranatural dari kawasan Solo. Lalu benarkah sudah ada firasat yang dirasakan para keluarga korban? Lalu mungkinkah masih ada korban yang selamat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jatuhnya pesawat berpenumpang 11 orang di Sulawesi Selatan memang masih menyisakan kesedihan sangat dalam. Peristiwa maut ini sesungguhnya sudah pernah diingatkan oleh Ki Arjuno yang menyebut bakal ada pesawat ukuran kecil yang mengalami kecelakaan berdarah. Ki Arjuno tidak hanya meramal, tapi sekaligus memberi solusi permasalahan banjir yang bagai tak pernah surut dari jalan-jalan ibu kota. Secara khusus, Ki Arjuno bahkan juga menyebutkan ciri-ciri perawat yang dilihat dari mata batinnya mengalami kecelakaan. Pernah saya meramalkan akan terjadi tragedi pesawat terbang. Di situ pernah saya menyampaikan di prediksi saya, di tahun 2026 ini akan ada kecelakaan pesawat yang melibatkan pesawat jet pribadi, terutama di situ. Dan di situ pernah juga saya menyampaikan ciri-ciri pesawat jet pribadi itu di badannya ada berwarna biru dan hurufnya adalah huruf A. Tidak selang lama kemudian berita bermunculan, apa yang saya lihat akhirnya menjadi suatu kenyataan. Di situ apa yang saya lihat berdasarkan intuisi batin saya. Waktu itu saya menyampaikan saya melihat ada pesawat jet pribadi yang berwarna biru. Di badannya ini berwarna biru. Dan di situ huruf depannya adalah huruf A. Itu yang pernah saya sampaikan. Dan di saat ini terjadi, saya merasa apa yang saya lihat
disitulah adalah kebenaran. Mendapatkan bisikan gaib dari para leluhur, Ki Arjuno hanya bisa pasrah, sebab tidak mampu mencegah kecelakaan. Dalam penglihatan Ki Arjuno, kondisinya memang sangat memprihatinkan pada detik-detik sebelum pesawat ambruk menabrak gunung. Banyak simbol yang muncul dalam penglihatan Ki Arjuno yang bisa dimaknai sebagai sebuah peristiwa maut. Simbol-simbol itulah yang kemudian menjadi petunjuk bakal terjadinya kecelakaan tragis jatuhnya pesawat di pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tragedi pesawat itu, sebelum pesawat itu menghantam gunung ya, di situ saya hanya melihat, pernah saya menyampaikan juga ono kabut kang peteng. Di situ saya diberikan simbolik oleh leluhur saya sebagaimana bentuk, bisa simbol gunung meletus, bisa simbol cuaca alam yang kurang baik, bisa juga melibatkan suatu kecelakaan udara. Dan waktu saya memflashback, saya melihat pesawat itu jatuh di atas gunung. Disitulah awak kapal, pilot, dan lain sebagainya. Di saat itu mereka masih landai. 3 hari pasca jatuhnya pesawat di Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan baru menemukan 2 korban. Sementara 9 korban lainnya masih dalam pencarian. Kondisi para korban sangat mengenaskan karena mengalami benturan sangat hebat sejak pesawat jatuh hingga menghantam gunung. Tapi pandangan batin Ki Arjuno menengarai akan ada keajaiban terjadi. Salah satu keajaiban itu bakal ditemukan 1 orang yang selamat dari maut. Dan di sini saya juga melihat akan ada salah satu korban yang selamat, hanya 1. Itu adalah dari bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan pada seseorang, dan di situ keajaiban itu muncul. Karena saya melihat ada seorang laki-laki yang berjalan tertatih-tatih menyisiri hutan, menyisiri tebing, menyisiri jalan kecil-kecil itu, setapak demi setapak, dan badannya itu pun penuh dengan luka. Dan di situ dia berusaha untuk tetap bertahan hidup, karena di situ saya melihat dia mengerahkan semua kemampuan dia, keinginan dia untuk bertahan hidup di situ. Dia berjalan ratusan kilometer hanya untuk menemukan perkampungan, menemukan jalan keluar untuk dia meminta tolong. Langkahnya tertatih-tatih, dan dia sudah berada di bawah lereng gunung ya. Itu di sekitaran lereng gunung. Di situ banyak semak-semak pepohonan kecil-kecil. Dia beristirahat berada di situ. Dan saya juga melihat di sini ada luka di bagian kepala, tangan, dan kaki di seluruh tubuh dia ya. Karena di situ dia mengalami shock terapi yang sangat hebat. Lantas seperti apa kondisi para penumpang pesawat yang jatuh? Benarkah bahkan ada yang sampai melompat untuk menyelamatkan diri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak ada yang menyangka pesawat ATR 42-500 akan mengalami kecelakaan sangat tragis. Sudah sejak lepas landas dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, semua dalam keadaan aman. Kondisi pesawat juga MSI sangat layak terbang, tapi nyatanya maut tidak bisa ditunda kedatangannya. Tapi memang sebelum terjadi kecelakaan mematikan ini, sejumlah penumpang malah sudah mengetahui bakal mengalami guncangan akibat kecelakaan. Mereka inilah yang mendapatkan firasat peristiwa mengejutkan itu.
Yang saya tengok di sini atau saya lihat itu dalam kondisi telah terjadi kecelakaan tersebut itu ada beberapa korban yang sudah mempunyai firasat yang memberitahuan kepada istri atau keluarganya yang menunjukkan firasat untuk mereka akan mengalami kejadian itu. Kemudian para korban itu juga ada yang enggak semuanya ya yang terpisah atau hancur, ada beberapa juga yang insya Allah masih utuh. Suasana tegang dengan aura ketakutan sangat kental, memberi pemandangan paling mengerikan karena Ratu Syaelendra mengerahkan seluruh energi batinnya. Di tengah jerit ketakutan para penumpang, sesungguhnya sudah ada yang berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari ketinggian. Aksi nekat itu bukan membuat selamat, malah sebaiknya menjadikan korban berada jauh dari titik pesawat ditemukan. Udah ada yang mencoba untuk melompat ya, atau membuka pintu pada saat mereka udah mengerti kalau kondisi pesawat itu turun. Jadi membuka pintu darurat, sehingga ada beberapa korban yang agak jauh dari tempat itu jatuh ya ke lereng gunung di bawah sebelum pesawat itu menabrak gunung ya, meledak. Sebagai seorang ahli supranatural, Ratu Syaelendra mendapatkan gambaran suasana yang serba sangat mencekam. Semua mengungkapkan kepedihan hatinya yang sangat dalam. Mereka berusaha sangat kuat untuk menyelamatkan diri, tapi mustahil dilakukan. Pada saat kejadian di pesawat itu beberapa penumpang itu sudah berteriak dengan para kru melafazkan beberapa ayat suci, ada yang berdoa untuk menurut kepercayaan dia masing-masing. Puluhan korban jiwa dalam kecelakaan pesawat di Sulawesi Selatan memang tidak bisa berbuat apa-apa selain menikmati detik-detik jatuhnya pesawat dengan hati ngeri. Lebih dari semua itu, situasinya semakin mencekam karena jatuhnya pesawat adalah gunung yang berbahaya bagi penerbangan. Untuk kondisi di lapangan memang cuacanya begitu mengerikan. Angin kencang, ekstrim, dan betul-betul ya masyarakat juga ikut membantu dalam proses pencarian yang sangat cepat. Insya Allah semua para korban bisa diketemukan, dan saya juga berharap biar ada yang selamat. Tapi benarkah lokasi jatuhnya pesawat memang sangat angker? Seperti apa gambaran peta kawasan Gunung Bulu Saraung itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jatuhnya pesawat ATR 42-500 menjadi kabar duka yang menyesakan dada. 2 korban meninggal ditemukan tidak jauh dari serpihan kecelakaan. Tapi yang mengelitik adalah kawasan pegunungan yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Menurut Teropong Batin Kireman, situasi di kawasan Gunung Bulu Saraung memang memiliki energi yang bisa membahayakan. Membahayakan bukan karena energi jahat, tapi membahayakan mereka yang berusaha menodai alam di pegunungan tersebut. Dalam penerawangan mata batin saya, kawasan pegunungan Bulu Saraung memang memiliki energi alam yang sangat tua dan kuat. Ini adalah wilayah hutan dan gunung yang sejak lama dikenal sebagai rumah energi alam, leluhur dan penjaga bumi. Energi di tempat seperti ini bukan energi jahat, tetapi energi yang sensitif terhadap gangguan dan perubahan. Jadi ketika lintasan manusia, baik di darat maupun di udara, melintas di atas wilayah dengan medan energi kuat,
Dibutuhkan keseimbangan antara teknologi dan kehati-hatian batin. Apakah energinya belum terhurai? Bisa dikatakan energi alam di sana masih sangat aktif dan belum sepenuhnya bersahabat dengan aktivitas manusia modern, sehingga menuntut kehormatan dan kewaspadaan yang lebih. Secara spiritual, peristiwa seperti ini bisa dimaknai sebagai pengingat keras dari alam. Gunung Bulu Saraung dalam pandangan spiritualis memang bukan gunung biasa, maka tidak mengherankan hanya berhati-hati kalau sudah terlanjut memasukinya. Secara spiritual, energi suatu wilayah bisa menjadi berat bukan karena satu kesalahan tertentu, melainkan akumulasi perlakuan manusia terhadap alam, hutan yang berkurang, kawasan yang dulu sunyi menjadi ramai, dan tempat-tempat yang dulunya dijaga kesakralannya kini hanya dilihat sebagai ruang aktivitas. Ini bukan tudingan, melainkan refleksi. Ketika ketidakseimbangan alam terganggu, kemudian energi menjadi lebih sensitif. Dalam kondisi seperti ini, musibah lebih mudah terjadi. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi ketidakseimbangan. Jadi karena itu, pemulihan alam dan sikap hormat pada lingkungan menjadi penting. Dalam pandangan spiritual yang bijak, nggak semua musibah harus dimaknai sebagai tututan tumbang. Jadi istilah itu sering muncul dalam budaya, tapi yang lebih tepat adalah resonansi energi. Dari 11 penumpang pesawat yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, baru 2 yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 9 lainnya masih dalam pencarian. Tapi menurut Kireman, semua korban dalam keadaan sudah meninggal. Meski awalnya mengalami ketakutan dan didera rasa sakit, tapi ruh para korban sudah mulai mendapatkan ketenangan di alam keabadian. Apalagi doa-doa terus mengalir tidak hanya dari para kerabat dan sahabat, tapi juga masyarakat luas. Dalam penerawangan mata batin saya, sebagian besar ruh para korban terlihat sudah berada dalam proses ketenangan. Ada kesan bahwa mereka pergi secara mendadak, sehingga pada awalnya muncul getaran kaget dan kebingungan. Jadi itu wajar pada peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi seiring doa, pencarian, dan perhatian dari keluarga serta masyarakat, ikatan mereka dengan lokasi kejadian perlahan melemah. Nggak terlihat tanda mereka tersesat berkepanjangan. Yang kerasa justru permohonan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Doa dan penyebutan nama dengan ikhlas sangat membantu menenangkan proses ini. Kecelakaan pesawat di Sulawesi Selatan pada akhirnya menjadi tragedi pertama yang terjadi di tahun 2026. Tapi sesungguhnya peristiwa maut itu sudah diramalkan oleh sejumlah ahli spiritual. Mereka melihat akan ada pesawat jatuh dengan korban mencapai puluhan. Sambil menunggu proses pencarian 9 korban lain, mari berdoa semoga kejadian tragis ini menjadi yang terakhir. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.